substansinya adalah sebuah firman juga, seperti halnya Yesus, atau seperti apa? Beda, Yesus. Ya, beda. Di dalam Alkitab kita itu ada 5 hal yang perlu Bapak ketahui yang diterjemahkan semua sebagai firman. Ya, ada logos, ada lecho, ada rema, ya, ada graphe. Itu beda-beda, Pak. Ya, Yesus itu bukan graphe, Yesus itu bukan tulisan. Apalagi lecho, Yesus itu bukan perkataan, a i u e o. Yesus itu logos. Logos itu artinya hikmat Allah, kecerdasan Allah, sesuatu yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Saya kasih ada contoh. Kata biologi itu terdiri dari kata bios dan logos. Kata logos di dalam kata biologi itu bukan artinya perkataan tentang alam, bukan kata-kata a i u e o. Yesus itu bukan a i u e o. Ya, logos itu artinya ilmu pengetahuan, artinya sesuatu akal budinya Allah. Logos itu kita sebut sebagai God's mind, pikiran Allah, atau God's reasoning, nalar Allah, logikanya Allah, itu logos. Logos itulah yang membentuk kata logika. Jadi Yesus itu bukan kata-kata. Logos ini yang di dalam diri kita sama seperti kita manusia punya logos. Logos ini ketika keluar itu menjadi lecho. Lecho itu artinya kata-kata, unit satuan terkecil yang mempunyai arti. Satuan huruf yang mempunyai arti itu namanya lecho. Lecho ini kata-kata yang keluar itu merupakan ekspresi daripada logos yang ada di dalam diri kita. Jadi Yesus itu bukan lecho, Pak. Ini yang keliru. Seringkali orang Islam itu mengatakan Yesus kan firman, berarti dia tuh kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Bukan. Apalagi Yesus diciptakan diciptakan oleh firman Allah. Loh, nggak bisa wong Yesus itu firman itu sendiri, yuk. Bagaimana mungkin firman menciptakan firman? Karena pengertian firman di dalam diri Anda, dan ada banyak orang Kristen ya mengerti kata firman ini kata-kata. Bukan. Kata-kata itu lecho. Lecho itu ekspresi logos di dalam diri kita. Yesus itu nggak pernah disebut lecho, Pak, di dalam diri kita. Jadi bedakan adalah firman Allah dengan Allah berfirman. Sampai sini ngerti ya? Logos ini yang keluar menjadi lecho, itu kemudian menjadi leksi. Leksi itu artinya kamus, satuan unit kata-kata yang mempunyai arti. Leksi ini disebut leksikon. Leksikon itu artinya kamus, dictionary itu loh, Pak. Itu leksikon. Ya, jadi lecho ini yang keluar, logos yang diekspresikan lewat lecho yang keluar dari diri kita, itu menjadi leksikon. Kemudian rema. Ketika di bumi, Yesus sebagai logosnya Allah, ya, logos itu menjadi manusia, bukan lecho menjadi manusia. Dia bukanlah diciptakan oleh firman Allah, diciptakan oleh kata-kata Allah, bukan. Logos itu telah menjadi manusia. Artinya hikmat Allah yang adalah Allah itu sendiri, yang satu di dalam diri Allah itu menjadi manusia. Allah yang tidak nampak, yang roh yang ada di surga itu kemudian menjadi daging, menampakkan diri. Makanya Alkitab kita berkata 1 Timotius 3 ayat 16, inilah iman Kristen, yaitu dia Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu misteri iman kita. Ya, jadi dia itu bukan kata-kata, Pak. Yesus itu bukan a i u e o, huruf-huruf mati, atau apalagi dia diciptakan dengan kata, bukan. Yesus itu logos, dan logos itu jangan permisi dulu, saya tidak terima permisi. Ya. Oke. Ketika logos itu menjadi manusia, orang muslim sering nanya, Yesus katanya firman kok menyampaikan firman? Karena kata yang dipakai di situ adalah remata. Dari kata rema. Yesus sebagai logos Allah itu menyampaikan rema. Apa itu rema? Rema adalah perkataan yang keluar, kata-kata Allah atau firman itu menjadi satu rema yang hidup. Saya lebih sederhana lagi, Anda pasti nggak ngerti apa itu rema karena Anda nggak pernah dengar suara Tuhan. Rema itu adalah instant and spoken word of God. Artinya firman Allah yang menjadi hidup saat itu juga sesuai dengan kebutuhan tertentu. Pada waktu tertentu. Itu rema. Ya, itu kata rema. Kemudian yang terakhir kata graphe. Alkitab itu disebut graphe atau tulisan. Nah, Yesus bukan graphe. Ini Anda mesti tahu dulu, Yesus itu bukan kitab, Yesus itu bukan tulisan. Kalau Anda percaya kalimatullah itu menjadi satu kitab pada malam Lailatul Qadar, maka iman Kristen tidak percaya itu, Pak. Kami tidak percaya firman itu turunnya jadi kitab. Yang jadi tulisan. Kami percaya
firman Tuhan itu turunnya menjadi manusia, bukan jadi kitab atau jadi tulisan. Sampai sini ngerti, Pak? Ya, Silakan Anda mau nanggapi. ya saya tanggapi. Bukan apa? Saya nangkepnya gitu loh, nangkepnya yang Ibu sampaikan begini, kalau saya simpulkan, betul atau tidaknya nanti Ibu cross check lah. Ini saya memahami apa yang Ibu sampaikan. Artinya kalau dalam diri Yesus, kalau Yesus itu adalah firman, firman di situ artinya bukan sebuah perkataan. Tetapi kalau di dalam Alkitab ataupun Injil atau Perjanjian Lama atau Baru itu sebagian mengandung firman Tuhan. Betul seperti itu. Seluruh Alkitab itu diinspirasikan, diilhamkan oleh Roh Kudus Tuhan kita. Tapi tidak semuanya kata-katanya dari Tuhan. Saya kasih ada contoh, mana yang kata-kata Tuhan? Berfirmanlah Allah, akulah yang menjadikan langit dan bumi bla bla bla. Berfirmanlah Allah, akulah Allah, tidak ada yang lain. Nih loh, saya kasih tahu nih loh, ada kata-kata Musa ya di dalam Alkitab kita nih loh, saya kasih tahu ada. Tadi saya baru bacakan Keluaran 3. Iya, Bu, lalu Malak Yahweh menampakkan diri. Ini loh Pak, ini saya lihat ya. Musa berkata nih ya, Keluaran 3 ayat 3. Ini bukan kata-kata Tuhan Pak, ini kata-katanya Musa. Sampai sini Bapak ngerti? Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Tetapi bahwa semua tulisan ini, sampai Musa bisa nulis perjalanan ini, itu diinspirasikan oleh Tuhan itu sendiri. Sampai sini Bapak ngerti? Jadi kalau perkataan Tuhan yang Bapak maksud adalah perkataan yang keluar langsung dari mulut Tuhan, tidak. Ada kata-kata Musa di situ. Contohnya nih saya bacakan nih, dari Keluaran 3 aja, ini percakapan antara Musa dengan Tuhan. Mana yang kata-kata Musa? Jelas, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ini bukan perkataan Tuhan, ini perkataan Musa, Pak. Yang ngomong itu Musa. Yang nulis kitab ini itu Musa. Iya, Bu. Ngerti ya? Iya. Kalau Tuhan berfirman nih, lalu berfirmanlah Tuhan. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari tempat kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah kudus. Nah, ini baru perkataan Tuhan. Ngerti ya? Iya, makanya Bu saya tanya, itu tadi saya menanggapi pernyataan Ibu, pemahaman saya seperti ini, betul atau tidak, maksudnya Ibu cross check, yang Ibu maksud itu iya, agar tidak saya semuanya perkataan Tuhan, tetapi semua tulisan di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, artinya di situ diilhamkan, Bu, tapi bukan semuanya itu berupa firman Tuhan, seperti itu loh Bu, maksud saya. Betul seperti itu. Saya memahaminya seperti itu. Apa yang Ibu sampaikan. Iya, ada kata-kata Musa di situ, ada kata-kata keledai di situ, ada kata-kata iblis di situ, ada kata-kata Yeremia di situ, ada kata-kata Yesaya di situ, ada kata-kata Rasul Paulus di situ. Nah, kalau Yesus sendiri itu firman, tapi firman bukan, saya pahami loh. Saya pahaminya seperti itu. Ya, betul ya, apa? Yesus adalah Allah yang zohir, dia adalah Allah yang menampakkan diri, yang mewujudkan diri, sang firman. Jadi firman ini tidak pernah dipahami sebagai kata-kata, melainkan seorang pribadi. Jadi ketika orang Yahudi berkata datanglah firman Tuhan, itu punya wujud Pak, wujudnya manusia, bukan suara. Bapak bisa baca ini di dalam Kejadian 15, kemudian Bapak bisa baca juga di dalam 1 Samuel 3 ayat 21. Ya, kemudian banyak sekali Pak. Ketika dikatakan datanglah firman Tuhan, itu dia berwujud. Wujudnya manusia, bukan suara. Jadi firman itu tidak pernah diartikan sebagai perkataan a, i, u, e, o, nggak pernah. Firman itu adalah satu perantara Allah yang tidak kelihatan itu ketika dia ingin berinteraksi dengan kita, itu melalui firman-Nya. Makanya dikatakan Allah menampakkan diri kepada Samuel melalui perantaraan firman-Nya. Dan firman itu wujudnya bukan suara, tapi manusia, berbentuk. Ngerti ya sampai sini ya? Iya, paham. Nah, ya makanya, ya maksudnya itu begini loh Bu. Apa yang Ibu sampaikan kepada saya itu mencoba memahami apa yang Ibu pahami, begitu loh maksud saya itu. Apakah betul pemahaman itu? Maksudnya saya untuk suruh cross check gitu loh maksud saya. Pemahaman saya atas apa yang Ibu sampaikan. Jadi pemahaman saya, sebagian dari isi Alkitab ataupun Injil itu
bukan semuanya berupa firman Tuhan, tapi ada kata-kata Musa ya. Seperti itu saya menangkapnya. Nah, tapi kalau tapi Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri atau firman Bapa yang langsung wujud sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus itu firman sendiri. Saya menangkapnya seperti itu, betul atau tidak, begitu loh. Dan nanti jadi ke depannya nggak salah paham atas pemahaman yang Ibu sampaikan kepada saya, gitu. Ya, terus apalagi? Artinya di sini ketika Yesus itu berkata-kata, di situ berkata-kata atau bertingkah laku di situ adalah mengandung firman itu sendiri, gitu loh. Apakah betul seperti itu? Ya, jadi Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri, pikiran Allah, makanya dia tidak pernah mengatakan demikianlah firman Allah datang padaku. Kalau para nabi lainnya itu dia akan berkata demikianlah firman Allah. Ya, atau inilah firman Allah kepada Israel. Ya, atau firman Allah datang kepadaku. Seperti itu, karena mereka menerima firman. Tetapi Yesus adalah firman yang berjalan, Pak. Bapak bisa baca ini di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan ya. Karena itu Yesus berkata, aku berkata kepadamu atau aku berfirman kepadamu. Dan Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap tetapi firmanku atau perkataanku tinggal tetap. Karena dia adalah Allah itu sendiri, Pak. Dia tidak pernah mengatakan, datanglah firman Tuhan kepadaku. Bisa saya bacakan Bapak 1 Yohanes 1 ya. Siapa itu Yesus? Yesus itu adalah a walking, talking, living word of God. Dia adalah firman Allah yang hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Sang Firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Yesus itu Sang Firman hidup. Dia bukan tulisan. Karena itu Alkitab kami ketika dikatakan, oh ada banyak variasi di dalam Alkitab, memang iman kami bukan menghafalkan Alkitab, Pak. Apalagi menghafalkan Alkitab sampai titik komanya. Karena iman kami itu kiblatnya bukanlah tulisan. Iman kami itu kiblatnya Sang Firman hidup, yaitu Yesus. Dan Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus dulu sekarang selama-lamanya nggak berubah. Ya, itu kiblat kami. Oke. Tapi sini ngerti Pak, iman Kristen. Ya, saya memahaminya seperti ini dari penyampaian Ibu. Artinya, munculnya atau adanya Yesus Kristus itu adalah sebuah firman Bapa, firman Allah, kan? Itu firman, berupa firman. Jadi apapun yang keluar dari perkataannya, dari setiap perilakunya, itu adalah firman Tuhan. Betul seperti itu, Bu? Bisa dipahami seperti itu ya? Ya, Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi segala sesuatu, apa yang diucapkan, dilakukan, termasuk diamnya Yesus itu adalah firman Tuhan. Begitu, Ibu. Tuhan nggak berfirman dong, Pak. Yesus itu gini loh, Pak. Keilahian Yesus, nih Bapak ini agak membingungkan nih. Yesus itu Allah. Kenapa kita mengatakan Yesus itu Allah? Karena dia itu sang firman yang tadinya berasal dari dalam diri Allah. Kemudian firman Allah ini nuzul menjadi manusia. Itu keilahian Yesus. Bukan karena dia diam. Jadi firman ini sekali lagi ya Pak. Bapak memahami sebagai kata-kata. Betul? Bukan. Kalau bukan Bapak memahami, saya memahaminya bukan kata-kata firman itu. Firman itu apa? Firman, saya menangkap dari pernyataan Ibu, firman itu saya bukan kata-kata memahaminya. Kalau memahami penyampaian Ibu, ini saya memahaminya, firman itu adalah kan Yesus itu sendiri. Saya memahaminya seperti itu. Jadi apapun yang ada pada diri Yesus itu adalah firman. Saya memahaminya seperti itu. Betul atau tidak menurut Ibu gitu loh, maksud saya. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Firman itu Bapak bisa memahami sebagai manifestasi dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi Bapak itu Bapak nggak bakal bisa lihat. Ya, Bapak yang di surga karena dia wujudnya roh. Makanya Yesus mengatakan begini, ketika Filipus mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Lalu Yesus berkata apa? Loh, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, kamu tidak kenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Aneh kan ini? Barang siapa sudah melihat aku, dia melihat Allah. Yesus berkata, barang siapa menghormati anak, menghormati Allah yang kelihatan ini dalam wujud manusia, dia menghormati Bapa. Barang siapa membenci aku, kata Yesus, dia membenci Bapa, otomatis. Kenapa? Karena Yesus itu penjelmaan Allah, Pak. Allah yang berwujud, Allah yang mempunyai wujud manusia itu disebut Sang Firman. Yesus Allah itu sendiri. Maka Yesus berkata, barang siapa tidak menghormati aku, kamu nggak menghormati Bapa. Barang siapa tidak membenci aku, kata Yesus, kamu membenci Bapa. Barang siapa melihat aku, kamu melihat Bapa. Dan Yesus berkata begini, Pak, barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa.